Shalom, selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudara yang sama dikasihi oleh Tuhan dimanapun berada pada saat ini. Syukur kepada Tuhan kita boleh dipertemukan kembali lewat program Renungan Malam bersama dengan Jemaat Satria Kasih. Pelayan firman pada malam hari ini adalah Penatua Nyonya Melda Balakau. Shalom, selamat malam Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Bersyukur atas kasih dan penyertaan Tuhan, kita boleh diperjumpakan lewat renungan malam Jemaat Satria Kasih Klasis Makassar Timur, edisi Rabu 16 Desember 2020. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama memohon pertolongan dan kekuatan daripada Tuhan. Kita berdoa. Segala puji dan syukur, hormat dan kemuliaan hanya kepada Tuhan, Sang Pemberi hidup kehidupan. Kami bersyukur atas pimpinan dan penyertaan-Mu, sehingga pada malam hari ini kami boleh diperjumpakan bersama-sama Jemaat Satria Kasih pada malam ini, di mana kami akan membaca dan mendengarkan firman kebenaran-Mu. Tuhan, kiranya kuasa Roh Kudus-Mu mengurapi hati dan pikiran kami, sehingga apa yang kami baca, apa yang kami dengarkan, boleh mengambil bagian dalam kehidupan kami, untuk kami berlakukan dalam sepanjang kehidupan ini. Berkati hamba-Mu yang akan memberitakan firman kebenaran-Mu, karuniakan hikmat akal budi, sehingga ya Tuhan, firman ini tidak akan lalu begitu saja, tetapi boleh sampai di dalam hati kami masing-masing, dan kami semua boleh berlakukan dalam sepanjang kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan bagi kami. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, sebab kami sudah sedia untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita pada malam hari ini terambil dari Injil Lukas pasal 2 ayat 25 sampai ayatnya yang ke-38. Injil Lukas pasal 2 ayat 25 sampai ayatnya yang ke-38. Firman Tuhan. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. Dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel
dari suku Asyer. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. Dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Lewat pembacaan kita pada malam hari ini, saya mengambil satu tema, menantikan penghiburan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saat ini kita memasuki Minggu Advent ketiga dengan 2 batang lilin ungu dan 1 lilin merah muda. Minggu ketiga mengingatkan kita tentang kabar sukacita. Kita bersama-sama bergembira menyambut kelahiran Juru Selamat umat manusia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, menanti akan sesuatu bagi banyak orang merupakan pekerjaan yang membosankan. Di dalam banyak pengalaman, ketidaksabaran manusia menjadi faktor yang paling berpengaruh ketika pekerjaan menunggu harus dilakukan. Tak jarang orang menjadi kesal, marah, maupun kecewa ketika seseorang atau sesuatu yang ditunggu tak kunjung datang. Apalagi kalau pertemuan kita dengan seseorang sudah direncanakan, bahkan sudah janjian untuk bertemu. Tak jarang dalam kasus-kasus seperti ini seseorang kadang melampiaskan kekesalan atau kekecewaan dengan sesuatu yang kurang baik. Akhirnya kita akan mengeluarkan kata-kata umpatan, kata-kata makian untuk memuaskan kekecewaan kita. Pastinya hampir semua kita pernah mengalami hal yang demikian. Baik menanti ataupun dinanti, baik menunggu ataupun ditunggu, sebab hal itu tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagai orang percaya kepada Yesus Kristus, kita pun adalah orang-orang yang sedang bersama-sama dalam penantian. Artinya, kita sedang menunggu sesuatu dan menunggu seseorang yang akan datang. Siapa dan apa yang sedang kita nantikan? Atau siapa dan apa yang kita tunggu? Ya, tentunya Dialah Yesus Kristus, Sang Juru Selamat umat manusia. Dalam kasana teologi disebut dengan parousia. Parousia adalah kata Yunani yang berarti kehadiran. Dan dalam Perjanjian Baru digunakan untuk kedatangan Kristus dalam kerangka eskatologis. Artinya, parousia dipahami sebagai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Inilah yang kita nantikan dan inilah yang kita tunggu-tunggu. Alkitab mencatat bahwa Simeon dan Hana mengasihi Allah dan mendambakan kedatangan Mesias untuk memberikan keselamatan bagi orang Yahudi. Dalam usia yang senja, mereka menunggu dan hadir di bait Allah dan beroleh kesempatan untuk bertatap muka dengan Sang Mesias. Kerinduan dan kesetiaan mereka berbuah perjumpaan indah dengan Sang Juru Selamat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di tengah hiruk-pikuk suasana menjelang Natal, banyak persiapan-persiapan dilakukan untuk kebaktian Natal dan gencarnya promosi di setiap sudut pusat-pusat perbelanjaan. Masa Advent atau masa penantian menuju Natal mungkin saja akan menjadi kabur. Momen untuk menyambut kelahiran Sang Juru Selamat hanya akan membangkitkan sukacita yang semu
karena kita kehilangan makna Natal yang sesungguhnya. Dalam masa Advent, kita sebaiknya meluangkan waktu secara khusus untuk merenungkan kembali makna Natal dan juga makna kedatangannya yang kedua kali. Penantian yang disertai perenungan yang sungguh-sungguh dapat menolong kita untuk menikmati perjumpaan dengan Sang Juru Selamat. Seperti Simeon dan Hana yang begitu setia menantikan kedatangan Tuhan. Hendaknya kita juga demikian. Menjelang Natal seperti ini, kita dapat meluangkan waktu untuk memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan lewat penyembahan dan saat teduh. Tetap setia untuk menghadiri kegiatan-kegiatan gerejawi dan tetap setia memberi diri untuk melayani sesama yang ada di lingkungan sekitar kita. Tetap setia menceritakan kabar sukacita melalui Christmas Carol atau mengunjungi lansia dan anak-anak yatim piatu. Kita harus semakin giat dalam penantian, di dalam menumbuh kembangkan iman pengharapan kita hanya kepada Dia, Sang Pemberi hidup kehidupan. Kiranya masa Advent membangkitkan sukacita bagi kita dan membawa berkat bagi sesama. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, untuk mengakhiri renungan malam pada hari ini, kita akan berdoa kepada Tuhan. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ada sukacita yang kami rasakan ketika kami boleh diperjumpakan dengan jemaat-Mu di tempat ini, dimanapun mereka berada. Ada sukacita dan syukur kami panjatkan kepadamu Tuhan, ketika kami boleh diberi waktu dan kesempatan untuk membaca dan mendengarkan firman kebenaran-Mu. Kiranya Tuhan, firman kebenaran-Mu yang sudah kami dengarkan ini memberikan pertumbuhan iman dan kedewasaan iman bagi setiap jemaat-Mu, pribadi lepas pribadi. Kami berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu dimanapun mereka berada, dalam situasi apapun yang mereka alami, baik sukacita, duka cita maupun dalam sakit penyakit. Kami yakin dan percaya Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami akan senantiasa menopang mereka, memimpin dan menyertai mereka di dalam setiap langkah kehidupan yang mereka lalui. Terima kasih Tuhan. Kami juga tetap berdoa untuk jemaat Satria Kasih, untuk setiap program yang sudah maupun yang belum dilaksanakan. Kiranya Tuhan berkati. Kami berdoa untuk tim live streaming. Kiranya Tuhan, Engkau tetap senantiasa memberi kekuatan kesehatan di dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka. Karena kami yakin dan percaya apa saja yang mereka lakukan, itu semuanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Dan saat ini kami akan melewati malam ini dengan penuh sukacita.
Biarlah tubuh, jiwa, roh kami senantiasa serahkan dalam kehidupan Tuhan. Penyertaan Tuhan senantiasa menaungi hidup kehidupan kami dari saat ini kekal dan selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, ampuni salah dan dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang boleh kita dengarkan bersama-sama. Kiranya firman Tuhan senantiasa menjadi pegangan di dalam hidup kita. Tuhan dimuliakan dengan firman-Nya. Selamat malam, salam sehat bagi kita semua, dan Tuhan Yesus memberkati.